Alhamdulillah malam yang ketujuh atas meninggalnya ibu kita, Ibu Ida Ismiati binti Bapak alias Usman. Kita dapat hadir untuk mendoakan almarhum. Mudah-mudahan doa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, alam kuburnya dijadikan taman surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Fuad Hamzah. Alhamdulillah ada. Mana Bapak Fuad Hamzah? Woi, Karam Bapak Ustadz. Apalagi Pak Toyib? Pak Ustadz Usaini, alhamdulillah juga ada. Kita doakan guru kita Pak Ustadz Hamzah, Pak Ustadz Maulana, Pak Ustadz Usaini dan yang lainnya panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ketua RW kita, Bapak RW Sarmili, beserta para ketua RT yang hadir pada malam hari ini untuk hadir dalam takziah yang kita laksanakan di malam ketujuh. Bapak-bapak haji, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Maulana, saya mohon maaf baru bisa hadir sekarang dan saya bicara duluan, mungkin nanti Pak Ustadz memberikan ilmu. Dari sini saya mau pindah, ada kondangan 3 orang belum ini sama pertemuan di tempat Beji, jangan ada pagelaran untuk kebudayaan Betawi Depok, di mana saya diminta hadir sehubungan kita Kota Depok telah merumuskan perda berkaitan dengan kebudayaan kita, di mana kita sudah tetapkan budaya kita adalah Betawi Kota Depok. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, Pak, kalender udah Pak? Udah ya, alhamdulillah. Itu kalender buat Bapak saya kasih setahun tuh Pak, buat Bapak. Bukan 6 bulan. Tahun. Tahun ya. Hah? Ya, luar pakunya ntar nyusul. Jangan sekarang. Pakunya sekarang ngampiran, manteknya susah. Bapak saudara sekalian, orang baik bukan orang yang duitnya banyak, Pak. Berapa banyak orang duitnya banyak tapi nggak baik? Ada nggak Pak begitu? Ada. Duitnya banyak tapi tidak baik. Sudah tak? Sudah semua? Oh, udah belum. Orang baik bukan orang yang punya pangkat dan jabatan. Ada juga orang punya pangkat dan jabatan tapi tidak baik. Jadi orang baik bukan ditentukan karena pangkat dan jabatannya. Orang baik bukan juga orang yang ditentukan oleh hartanya banyak. Punya mobil banyak, tanah banyak, rumah banyak. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi juga tidak baik, Bapak saudara sekalian. Maka merujuk kepada sabda Rasulullah, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan alhamdulillah malam hari ini kita datang zikir tahlil, insya Allah kita bermanfaat untuk almarhumah. Amin. Insya Allah kita tergolong orang yang baik nih Pak. Ini saya yakin nih, dari antara bapak yang hadir, saudara yang hadir, ada yang gak punya duit rumahnya nih? Banyak. Banyak gak punya Pak. Udah sebar dah, Pak Boy. Sebar. Sekalipun malam hari ini kita nggak punya duit, alhamdulillah kita masih bermanfaat untuk orang lain. Untuk almarhumah Ibu Ida, untuk keluarga almarhumah. Senang nih Pak kita datang, betul tidak? Betul. Karena kita datang zikir tahlil. Inilah Bapak saudara sekalian,
Yang kedua, Bapak Saudara, berbuat baik harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan nilai dari Allah. Karena ketika kita berbuat baik, urusannya bukan kepada orang yang kita baiki atau kepada yang lain, tapi ketika kita berbuat baik, urusannya kepada Allah, Pak. Kita berbuat baik kepada orang. Udah orang tentu itu dua pilihan. Bisa jadi dia baik juga kepada kita, bisa jadi dia kagak baik. Betul tidak? Tapi ketika kita berbuat baik, sesungguhnya urusannya bukan langsung kepada orang itu, tetapi sesungguhnya kepada Allah. Makanya kan ada, Pak, kata-kata bijak mengatakan, ingatlah selalu kebaikan orang lain kepada kita, dan jangan pernah kita ingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Sebab ketika kita berbuat baik sama orang lain, boleh jadi dia nggak berbalas baik kepada kita. Ada nggak yang begitu? Banyak. Maka ketika kita berbuat baik harus ikhlas. Mengapa? Urusannya Allah, Pak. Sekalipun manusia tidak balas kebaikan kita, ketika ikhlas, Allah yang baik kebaikan kita. Gitu, Pak. Maka kata-kata bijak itu sangat luar biasa, Pak. Ingatlah selalu kebaikan orang lain kepada kita. Janganlah pernah kita ingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Sebab kalau kita ingat-ingat, boleh jadi ngecewain kita. Kadang-kadang kita suka ngeluh kan, Pak. Gua gedek banget Mas Anu, gua udah tolongin kan dia. Dia kok kagak ada gua, mampus dia itu. Udah begitu kagak inget pisan sama gua lewat juga melengos baik. Gitu. Ngenes nggak kita, Pak? Itu kalau kita ingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik, sudah urusannya kepada Allah. Sedekah. Masjid kita lagi dibangun, betul tidak? Urusannya kepada Allah. Jangan kepada panitia. Sebab kalau kepada panitia, ambil lagi kepada manusia, nggak ada nilainya, Pak. Sama juga. Kan gitu. Nyumbang 1 juta. Tapi ngomong, jangan gak disebutin. Dari gua nih, kan keropannya yang 1 juta cuman gua doang kan di sini yang juta. Ada malahnya itu. Bener gak, Pak? 2.000 ikhlas itu lebih mulia ketimbang 1 juta, ampe lagi 1 juta ikhlas. Luar biasa, Pak. Ada lagi yang nyumbang 1 juta, saya nyumbang 1 juta buat masjid. Sebutin nama ini, nggak usah, hamba Allah baik. Gitu. Begitu pulang sholat Jumat ngomong, tadi kan gua itu. Juga bohong juga, Bapak Saudara. Ikhlas karena Allah. Itu, Bapak Saudara sekalian. Yang ketiga, berbuat baik harus istiqomah, terus menerus, jangan berhenti. Gitu, Pak. Mengapa? Karena kita tidak tahu matinya kapan kita, dan di kapan kita dimatikan. Yang kan kita nggak tahu lagi apa kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita istiqomah terus menerus berbuat baik, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah uji kita dalam kehidupan kita ini, siapakah di antara kita yang baik amal perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Kita diingatkan oleh Allah, diwanti-wanti oleh Allah agar kita, ya kan, menjaga kehidupan kita, agar mati kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berbuat baik. Bapak Saudara sekalian, orang yang sukses adalah bukan orang yang menang dalam permainan dunia, Pak. Bukan, Pak. Orang yang sukses menurut agama adalah orang yang selalu bertambah kebaikannya
dalam keseharian hidupnya, dalam di waktu kehidupannya. Waktu ini kan dibagi 3, Pak. Hari ini, hari kemarin, dan hari yang akan datang. Orang yang sukses menurut agama adalah orang yang selalu berbuat baik, bahkan meningkat kebaikannya dari waktu ke waktu. Hari ini kebaikan kita lebih bagus dari hari kemarin, dan hari yang akan datang kita rancang bagaimana kebaikan kita lebih bagus dari hari ini. Gitu, Pak. Makanya saya mengajak kepada Bapak, ayo kita jaga kebaikan kita walaupun sekecil kebaikan itu. Apa contohnya? Senyum. Senyum itu kebaikan, Pak. Makanya kalau punya air muka rame-rame begini, atau lagi jalan ketemu siapapun, bersapaan dengan siapapun, berpapasan dengan siapapun, senyum, Pak. Ini udah kumpul begini, dikir tahlil air muka merengut, baik kan bingung orang lihat ini. Kalau ketawa gimana kalau ketawa? Nah, ketawa gak ambil lagi. Kalau ketawa kan alhamdulillah berarti senang, betul tidak? Jangan, yang kan hal yang sekecil saja, senyum saja. Ya Allah, kan ada kadang-kadang orang sama senyum pelit pisang. Iya, ada. Ada nggak yang begitu? Ada lewat juga nyelonong baik. Masya Allah, senyum, Pak. Ketika air muka kita enak dipandang mata, membuat orang lain yang melihatnya menjadi bahagia, ibadah, Pak. Ini kayak saya nih, ini kan mau deket pemilu nih. Pemilu tinggal 411 hari lagi. Masalah banget. Saya itu, saya senyum banget sama semua orang, mau. Lah kalau saya anggota dewan sebagai caleg, air muka merengut baik. Nggak ada yang pilih. Dia kagak ada yang pilih. Gua gedek nggak sih Bapak, gue seken milih dia ngomong lah, air mukanya si asem baik sama gua. Kayak urusan, Pak. Makanya foto-foto tuh, Pak, kan, foto-foto tuh sekarang kan bener nggak? Pada nyangsrang tuh. Ya kan, pada wah bayang banget, semuanya pada senyum baik, bener nggak? Gaya biasa, pencitraan. Udah jadi semenggah maka enggak. Ini belum banyak nih, belum rame nih. Ntar dah, kalau sudah bulan Februari, Maret kesanain, udah pasti, Pak, rame. Ya kan, pada senyum, ngaku-ngaku saudara. Kita kan saudara. Engkong ente, engkong aneh kabur sebenarnya tuh, engkong begitu. Biasa, Pak, kayak gitu. Bener gak, Pak? Ya kan, kalau udah menjelang dekat-dekat pemilu nih, jangan tertipu, Pak. Kayak begitu, Bapak saudara sekalian yang berbahagia. Ya kan, senyum itu adalah ibadah. Itu Bapak saudara sekalian, senyum, perkataan. Itu, Pak. Bertanya, nyapa. Kayak gitu. Makanya kan lidah itu tidak bertulang, benar nggak, Pak? Ya kan, hati-hati dengan lidah, dengan perkataan. Makanya dalam agama mengajarkan kepada kita, Pak, perkataan maaf lebih baik ketimbang pemberian yang diiringi dengan kata-kata menyakitkan hati yang menerima. Hati-hati, Pak. Kata maaf lebih baik ketimbang kita memberi, yang kan, tapi menyakiti, yang kan, orang yang menerima. Misal ada orang minta sama kita, sekali kita kasih, Pak, minta daun pisang apa? Ambil, silakan. Buat apa? Buat mepes. Sekali, kan gitu. 2 kali, minta lagi, minta daun pisang apa? Buat apa lagi, Pak? Buat itu, lontong. Ya kan, timus, lontong, kan gitu. Besok ketiga kali minta lagi, Pak. Minta mulu. Kan begitu. Perasaan lu kagak ada malunya bisa minta mulu sama gua lu ya. Kayak gitu. Emang lu kagak bisa nanam apa? Itu akhirnya membuat si hati, ya kan, yang meminta tapi kita kasih, pulang agak enak. Itu lebih bagus kata maaf. Sama juga panitia pembangunan datang ke rumah Bapak nih. Assalamualaikum. Salam, kan gitu. Panitia. Pak, saya dari panitia Monden Masjid ini biasa tugasin sama Pak RT. Kan gitu. Kata-kata lebih bagus maaf, Pak. Maaf, hari ini nggak ada duit pisan saya. Salam sama panitia.
Jangan marah-marah. Assalamualaikum, salam panitia. Salam Pak dari Pak RW, saya diperintahkan. Saya kasih tahu saya tahun lagi pusing begini segala macam, segala amal baik dipikirin baik. Lah, lihat gue lagi gak ada duit. Itu lebih bagus kata maaf ketimbang kata-kata seperti itu. Sama juga Pak, ada orang datang mengeluh kepada kita. Ada orang datang ngeluh nih. Sesungguhnya ketika kita menerima keluhan orang lain itu bisa bernilaikan ibadah Pak. Kalau kita menerimanya dengan baik. Ada orang ngeluh, sementara kita juga lagi ngeluh juga sama bini, sama keluarga, segala macam. Ada orang ngeluh, mau cerita, lu segala cerita apa baik, gue juga lagi puyang, lu gue lagi cerita lagi, udah bikin gue puyang lu, kan begitu. Lebih bagus kata maaf ketimbang kita berkata seperti itu, ya kan? Yang pada akhirnya membuat orang itu menjadi luka hatinya, Bapak Saudara sekalian. Khairunas mentola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang bagus amal perbuatannya. Mudah-mudahan nih Pak zikir tahlil kita terus pertahankan. Amin. Amin. Siapapun yang meninggal di RW 010, kalau dia orang Islam, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, diadakan zikir tahlil, datang kita Pak. Betul nggak Pak? Betul. Datang. Jangan lihat apakah dia orang kaya atau orang miskin, orang mampu atau orang tidak. Jangan. Datang kita sama-sama. Kayak gitu Bapak Saudara sekalian. Insya Allah Bapak Saudara sekalian, kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Istiqomah Bapak Saudara sekalian. Jangan lihat dia rajin ke musolah atau tidak, dia ikut pengajian atau tidak. Benar nggak Pak? Kayak gitu. Jangan. Mau rajin kayak mau tidak, kalau dia memang yang kan warga kita, datang kita zikir tahlil. Sebab apa? Pak, tadi sekali lagi, nilainya adalah bukan kepada orang yang meninggal atau yang ditinggalkan, tapi nilai perbuatan kita kepada Allah. Ketika kita ikhlas, tidak melihat itu semua, Allah Pak yang membalas kita. Kan ada keterangan dalam Al-Quran, ya Ustadz Maulana, yang kan sekalipun manusia tidak melihat kita dalam melakukan perbuatan kebaikan, maka Allah lah yang melihat daripada perbuatan kebaikan kita Bapak Saudara. Maka sekali lagi saya tekankan, ikhlas menjadi kata kunci dalam setiap perbuatan kebaikan kita. Ini saya tanya Bapak nih, ikhlas nggak nih datang zikir tahlil Pak? Ridho Pak, ridho? Ini sudah begitu, ikhlas Pak? Pak mantan RW, Pak Herudin? Pak Herudin itu? Oh bukan? Oh Pak Buhari? Pak Buhari, ikhlas Pak Buhari? Ikhlas ya, jangan sampai nggak ikhlas Pak Buhari. Yang kan gawat kalau nggak ikhlas. Ikhlas ya? Jangan sampai nggak ikhlas nih Pak. Ntar Bapak pulang, ini jam berapa sekarang nih Pak RW? 11. Hah? Ya, 10. Ada jam 9. 9.20 berarti udah harus saya selesaikan biar setengah 10 ya kan sudah selesai. Ikhlas Pak? Ikhlas. Ntar Bapak pulang ditanya sama istri, hati-hati jawabnya. Ya kan biasanya istri suka nanya pulang, malam aman Bang tahlil, malam minggu kan kayak begitu. Kawan juga tahlilan udah selesai, begitu selesai Ustadz Maulana mimpin si Babai ngomong lama lagi. Kalau Bapak menjawabnya begitu, gugur sudah pahala Bapak. Gugur Pak. Berarti Bapak nggak ikhlas. Bener nggak? Ikhlas nggak nih? Ikhlas. Berarti kan enak saya ngomong nih udah begini. Kalau ngomongnya di sini nggak apa-apa ya? Nah. Gak. Begitu Bapak Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini sebagai sugesti saja, dorongan buat diri saya dan kita semua ya Pak ya. Biar sama-sama kita selalu ayo berbuat baik sekecil apapun. Bahkan dalam agama membuang duri yang kan di tengah jalan, membuang duri yang berada di tengah jalan kita singkirkan, itu juga tergolong ibadah perbuatan yang sangat baik.
2022 sudah berlalu, sekarang kita sudah masuki 2023. APBD Kota Depok insya Allah bisa mencapai 4 triliun. Kalau memang bisa mencapai itu, mudah-mudahan yang akan ada terus perbaikan. Konsentrasi saya kemarin itu berkaitan kepada lingkungan, jalan setapak, jalan-jalan utama, baik hotmik maupun beton, dan juga beberapa saluran-saluran yang lingkungan yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Ini Bapak Saudara sekalian. Bapak perlu tahu Setu ini, kalau bicara Setu Pak, Setu itu milik provinsi Pak. Setu yang ada di Kota Depok ini 25 Setu Pak. Setu Pengasinan, Setu ini, Setu Pulau 27 ya, 27 dengan Setu Gugur 27. Itu semua milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kayak gitu. Jadi ketika mau mengelola, menata segala macam, itu provinsi. APBD kita tidak bisa begitu saja, tapi harus ada koordinasi dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan persoalan penataan ini. Mudah-mudahan kita dari DPRD dan pemerintah sudah meminta kepada pihak provinsi bagaimana Setu ini akan lebih ditata lagi, sehingga lebih nyaman buat Bapak yang tinggal di sini. Amin. Amin. Dan 2023 besok pun sama, saya konsentrasi terus dalam upaya pembangunan itu semuanya. Dan Pak RW besok bikin proposal, ya kan? Karena Musrenbang sudah dilakukan, penyusunan program di 2023-2024 ini sudah kita lakukan dan proposal sudah harus dibuat. Saya alokasikan untuk RT-RT kita, tenda, kursi, sound system buat Pak RT. Kita berapa RT? 7 RT, 7-7-nya proposalnya dibuat. Kalau tidak nanti kami yang buatkan, nanti dibuatkan, biar langsung tinggal tanda tangan Pak RT dan Pak RW-nya. 1 RT, 1 tenda, yang 10 jutanya untuk bikin tenda, ukuran 3x8 atau 4x8. Jadi kalau ada acara musibah seperti ini, setiap RT sudah punya semua kan enak Pak, benar nggak? Masangnya mudah. Kayak gitu. Nih Pak RT ada siapa aja yang datang? Hah? Enggak dong. Gratis. Enggak. Tenang. Tujuhnya kita alokasikan. Ya Pak RW. Yang seharusnya kemarin di perubahan 2022, ternyata di perubahan 2022 nggak masuk. Semua usulan di perubahan tidak masuk. Maka kita harus buat murni lagi untuk di APBD 23-24. Dikabul dan dimakul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak RW, Maret, April itu batasan awal pembayaran tol. Berarti kalau nanti tol jadi, Bapak mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau ke Cikampek, mau ke Indian, pintu masuk tol Bapak nanti dekat di sini. Pospol ya? Biarin baik Bapak tengah-tengah aja di jalanan tol. Saya yakin nyampe tuh, walaupun nggak punya mobil Pak. Nyampe ke Yomil Qiyamah. Barangkali demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.